Apakah nonton film ini bakal sesedih dan semati rasa itu? So let's talk about perayaan mati rasa. Tenggelam dalam ekspektasi yang gue buat dalam kepala gue sendiri. Selama ini Papa nggak pernah ngajarin kamu untuk kayak gitu. Selama ini Papa di mana? Semesta menghadiahi gue perayaan mati rasa. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk video kali ini, gue nge-review film Indonesia lagi yang baru tayang di bioskop berjudul Perayaan Mati Rasa. Baru tayang beberapa hari di bulan Januari ini dan bakal tayang sampai bulan Februari. Dan sepertinya untuk film Perayaan Mati Rasa ini udah banyak menarik minat penonton ya. Apalagi juga gue ngelihat salah satu promosinya di medsos banyak banget bersebaran. Jadi kayaknya emang film ini bikin gue tertarik buat nonton. Dan apalagi film ini berjudul Perayaan Mati Rasa, yang mana gue suka banget udah bawa aspek psikologikal ya, bawa-bawa mati rasa. Apakah gue bakal mati rasa setelah nonton film ini? Film Perayaan Mati Rasa ini bergenre drama musikal dan didirectori oleh Umay Shahab, yang dimana gue kali pertama nonton filmnya dia. Untuk sinopsis film ini bercerita tentang anak pertama dari sebuah keluarga dan dia memiliki adik satu-satunya. Anak pertama di sini bernama Ian. Dia mengalami konflik batin antara kehilangan dan keinginan yang begitu mendalam dalam suatu kesempatan yang sama hingga membuatnya mati rasa. Dan apakah di sini Ian akan menemukan jati dirinya dan menerima keadaan tersebut? So, sampai di sini aja untuk sinopsisnya. Langsung aja kita masuk ke review session. Perayaan mati rasa. Oke, langsung aja kita masuk ke review session kali ini. Dan gue ingetin ke teman-teman film lovers bahwa video kali ini bersifat non-spoiler. Jadi tenang aja, gue nggak bakal ngasih tahu adegan ataupun ceritanya. Untuk dari segi yang pertama, yang pengen gue bahas adalah dari segi kesan experience gue setelah nonton film Perayaan Mati Rasa. Dan seperti yang gue bilang di awal, apakah gue akan merasakan kesedihan yang begitu mendalam hingga ngebuat gue mati rasa setelah nonton film ini? Dan bisa gue jawab, enggak sama sekali. Dan sebelum gue jawab alasannya kenapa, gue kasih disclaimer dulu. Kalau gue nonton film ini tuh menggunakan perspektif kosong, yang seperti di video-video gue sebelumnya. Dimana gue nonton film ini tuh tanpa nonton trailernya dulu, ataupun dari segi baca sinopsisnya. Karena gue pengen merasakan apakah film ini bisa ngebuat gue mati rasa beneran, ataupun bisa bikin gue jadi terlarut ke dalam alur ceritanya. Dan gue sebelumnya juga udah ngeset ekspektasi, kalau nonton Perayaan Mati Rasa ini bakal ngebuat gue nanti jadi mati rasa beneran kan. Yang mana dimaksudkan mati rasa di sini adalah ketika seseorang udah nggak bisa merasakan ataupun mengidentifikasi emosinya sendiri. Dia bahkan nggak bisa mengeluapkan emosinya ataupun kayak udah dingin aja. Aspek tersebutlah di sini yang bikin gue suka untuk nonton film ini karena dari segi psikologikal yang diangkat di mana menggunakan dari sifat manusia ya, emosi dan sebagainya. Jadi gue suka banget untuk nonton film ini. Dan pada akhirnya ketika ekspektasi itu gue terapkan, nonton film ini gue juga nggak tahu trailernya dan dari segi sinopsisnya membuat gue jadi kayak emang jatuh banget ekspektasi gue. Dan untuk alasan kenapa film ini bisa gue bilang nggak sesedih dan nggak bikin gue mati rasa, yaitu dari aspek yang pertama, dari segi ceritanya. Yang mana kita tahu bahwa dari segi sinopsisnya, si Ian ini adalah anak pertama yang merasakan kehilangan dan juga keinginan dalam waktu yang sama hingga ngebuat dia mati rasa. Dan untuk awal-awal ini masih oke banget sesuai judulnya mati rasa, tapi entah kenapa dari mulai ke tengah sampai ke abis, ini udah lupa sama mati rasa dan kayak cuman kehilangan seseorang aja. Karena ini bisa dibuktikan dan kalian juga bisa tonton di filmnya, dari segi hook atau premis di film awalnya sebelum judulnya keluar ya. Ini kalian bisa lihat banget kalau si Ian menceritakan tentang mati rasanya. Seperti yang kalian tahu, karakter Ian di sini tuh udah dianalogikan layaknya seseorang yang tenggelam di dasar laut yang paling dalam, di zona abisal. Dan kalau nggak salah, ada monolognya Ian yang bilang zona abisal, zona laut yang paling dalam dasarnya, dimana di sini dia nggak bisa menentukan ataupun merasakan apapun ya, emosinya dan sebagainya. Gue takut banget, wah ini gue bakal diajak mati rasa beneran nih sama kayak karakter Ian di sini kan. Gue takut banget kayak gitu. Tapi ternyata ya udah dari tengah sampai ke habis ya ini bakal fokus ke drama keluarga aja ya. Jadi kalian bisa rasain sendiri dan kalian bisa nonton dan kalian bisa nilai sendiri ya untuk film ini. Itu alasan pertama gue bisa bilang kalau film ini tuh nggak bikin gue mati rasa. Dan paling untuk alasan kedua kenapa film ini nggak sesedih yang gue bayangkan, karena gue rasa ya dari segi pembangunan story sedihnya itu sampai ke klimaks pun bisa gue bilang ini nggak ngebayar banget. Jadi apalagi di film ini tuh udah menggunakan lagu untuk mendorong kesedihannya ya, ditambah scene dan juga story-nya, tapi entah kenapa nggak ngebayar banget di scene klimaks terakhirnya. Ya paling overall ini adalah dua alasan yang sekiranya bisa menggambarkan kenapa film ini bisa gue bilang ya nggak sesedih dan nggak bikin gue mati rasa ya. Dan selain itu, karena basicnya gue suka banget tentang lautan yang warna biru dan sebagainya, dan film ini tuh cukup ngebayar dari
segi aspek laut yang dibawa ke setiap scene filmnya. Dan tapi di sini gue kayak merasa kurang dari segi aspek lautnya yang dibahas di film ini, kayak cuman menggunakan beberapa aspek dan nuansa tenang lautan yang di dalam setiap scene-nya. Tapi entah kenapa film itu kayak nggak mau kasih monolog lagi ataupun sedikit puisi, detail dan sebagainya tentang laut di dalam film ini. Dan paling untuk kesan lainnya terhadap film ini tuh yang dari segi judulnya aja, Perayaan Mati Rasa, entah kenapa kayak nggak ngegambarin dari seluruh cerita di film ini. Bisa gue bilang kayak dari segi judulnya harusnya menggunakan Kado Terakhir Untuk Papa, Lagu Terakhir Untuk Papa, atau mungkin Bila Esok Papa Tiada dan sebagainya. Karena emang ini lebih menggambarkan daripada Perayaan Mati Rasa. Karena film ini tuh menjelaskan dari kondisi yang terburuk hingga menemukan atau menerima keadaannya. Yang mana bisa gue bilang ini kebalik, harusnya dari segi orang yang tadi normal aja hingga dia terpuruk banget ke bawah dan barulah mati rasa. Jadi kayak gue bilang di awal kayak takut banget untuk ceritanya, tapi ternyata emang kebalik dan gue ngerasa ini nggak mati rasa gitu. Dan langsung aja kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu dari segi story di film Perayaan Mati Rasa. Padahal film ini gue suka banget ya, jujur, dari segi premis dan hook di awal filmnya sebelum judulnya keluar, karena emang udah ada monolog yang menjelaskan bahwa si Ian tuh kayak dianalogikan tenggelam di dasar laut yang paling dalam, yaitu zona abisal, dimana dia udah nggak bisa ngerasain dan juga memilih mana yang dia pengen untuk dijalankan dan sebagainya, dan membuat dia mati rasa. Dan jujur di sini gue kayak ngerasa takut banget apakah gue akan merasakan hal yang sama seperti Ian. Tapi entah kenapa film ini setelah dari tengah ke sampai habis malah kayak udah kabur aja dari mati rasa. Di sini malah berfokus kepada drama kehilangan seseorang ya, dibanding dengan mengeksplor karakter Ian di sini. Dan apalagi film ini juga memiliki genre musikal, jadi kayak banyak banget aspek yang diluapkan melalui lagu. Tapi entah kenapa kayak kurang aja, kayak cuman ngisi kekosongan di setiap scene filmnya aja. Tapi semata-mata opini gue ini juga bisa dibilang nggak semua lagu ya, karena emang ada lagu yang enak juga, kayak emang lagu lautnya dan juga lagu Kalamata yang dimainkan di film ini. Dan untuk aspek yang ketiga yang gue pengen bahas di sini adalah dari segi plotnya. Dan jujur kalau gue bisa bilang film ini menggunakan plot yang super slow ya, entah kenapa kayak emang lambat banget untuk menceritakannya. Sampai gue ngerasa kayak di tengah film tuh ini udah berapa durasinya gitu, gue udah ngantuk banget gitu kan. Kebawa dari lagunya yang menggunakan backsound mellow banget ya, kayak emang cuman piano-piano dan sebagainya. Scene-nya juga nggak gerak deh, plotnya nggak gerak, jadi bikin gue kayak ngantuk banget. Untuk dari segi plot di awal yang emang udah bagus, nge-lift up ceritanya, dan ke tengah sampai ke akhir kayak turun lagi, dan di hingga klimaksnya, gue pikir bakal bisa ngebayar dari setiap adegan yang dibuat di film ini, tapi entah kenapa kayak nggak ngebayar lagi. Dan penggunaan lagu Kalamata di film ini juga nggak nge-boom banget dari scene sedih dan klimaksnya, jadi bikin gue kayak ngerasa nggak terbayar aja. Yang dimana gue berpikir kalau penggunaan plot slow burn yang tipe-tipe yang lambat, pasti kan di akhirnya bakal ngebayar, tapi entah kenapa kayak kurang banget dari segi klimaksnya. Dan langsung aja untuk aspek yang terakhir yang pengen gue bahas, yaitu dari segi karakter. Karena basically di film ini tuh nggak banyak karakter yang ditonjolkan, jadi lebih kayak minor-minornya aja yang banyak, diperfokus pada keluarganya aja. Jadi bisa gue bilang karakter yang bagus di sini ya kayak emang Ian-nya yang diperani Iqbal Ramadan, Mas Dwi Sasono sebagai bapaknya, ibunya. Tapi kalau untuk adenya ini mohon maaf banget, kayak gue ngeliat karakter Uta yang diperankan Umay di sini tuh kayak emang jadi diri sendirinya aja, dibanding gue kayak ngelihat dia sebagai suatu karakter di film ini, karakter Uta di film ini. Karena gue rasa Umay di sini tuh kayak nggak acting, tapi kayak emang jadi dirinya sendirinya aja. Walaupun terlihat natural, tapi entah kenapa gue kayak nggak bisa lihat suatu karakter yang fiksi di film ini ya. Jadi kayak emang agak kurang banget gitu. Dan di sini juga terbukti ketika scene sedih, di mana Uta di sini yang digambarkan adalah anak kedua yang penurut, sopan, dan emang kayak kalem aja. Tapi entah kenapa ketika sedih mendatang, dia tuh kayak emang paling ngamuk ya, paling galak, dan paling apalah gitu loh ya. Harusnya gue bisa ngelihat itu dari karakter Ian, si anak pertama yang emang udah diangkat ceritanya kayak emang dia galaknya dan juga dinginnya dan sebagainya, tapi malah kebalik. Jadi bisa dibilang ini kayak nggak acting, tapi aman gitu, karena dia main dari segi yang dia bisa perankan. Kalau aja dia acting nangis di sini, pasti gue berasa nggak bakal dapat penontonnya untuk merasakan itu. Oke, overall jadi paling itu aja yang bisa gue bahas dari segi review film Perayaan Mati Rasa, dan sisanya kalian bisa nonton dan beri pendapat kalian sendiri, bisa tulis di kolom komentar juga. Oke, untuk kesimpulannya bisa gue kasih rating terhadap film Perayaan Mati Rasa ini sebesar 6 atau agak kurang so-so lah ya. Karena jujur tadinya gue udah ngerasakan kalau film ini tuh bakal dapat rating 7,5 atau 7 ya. Tapi entah kenapa kayak gue bilang tadi, ini kayak regress aja, kayak ke tengah ke akhir kayak turun banget, yang kayak bikin gue jadi ngerasa wah ratingnya kayaknya nggak pantas 7 nih, turun lagi dan ya 6 ya. Oke, overall bisa bagusnya kebayar dari segi karakternya si Ian, Mas Dwi Sasono di sini, dan juga konsep dari laut yang dibawa ke setiap scene film, warna birunya dan sebagainya emang enak banget ditonton. Tapi untuk ceritanya mohon maaf ini agak kurang banget ya, karena emang jauh dan kabur dari Perayaan Mati Rasa. Kayak lebih cocok dari
kado terakhir untuk papa atau kado terindah untuk papa dan sebagainya. Dan oke, sampai di sini aja untuk pembahasan dari segi review full non-spoiler dari film Perayaan Mati Rasa. Kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan kalian juga bisa support gue melalui link donasi di bawah atau melalui YouTube Super Thanks dan sebagainya. Sampai bertemu lagi di next video and salam pecinta film. Perayaan Mati Rasa. Gue rasa film ini emang literally kabur banget dari judulnya yang Mati Rasa. Lebih bagus kayaknya Bila Esok Ibu Tiada. Itu sih.